Bali kembali. Jadi menurut Pak Naryo ada beberapa inovasi di tengah pandemi ini. Salah satunya adalah bagaimana bisa mengarahkan penumpang domestik menuju internasional tanpa harus keluar. Betul, jadi kita membuat transit passenger menjadi lebih efisien dan lebih nyaman. Jadi inovasi lebih nyaman karena pandemi ini terbukalah kesempatan itu ya. Betul, juga termasuk dari internasional ke domestik. Internasional ke domestik juga ya. begitu. Jadi makasih inovasinya Garuda. Maju terus Garuda. Sukses selalu Pak. Kita bepergian berwisata di saat pandemi ini kan aman ya, karena dengan aman. protokol kesehatan dan Betul. 3T itu, 3M dan 3T. Betul. Jadi saya mohon juga Bu Nuryani meyakinkan masyarakat kalau mau bepergian harus dengan protokol kesehatan. Kami sudah melakukan protokol itu Pak dari awal pandemi sampai sekarang, dan semoga pandemi cepat berakhir, dan kita juga dilengkapi dengan mask ya. Dan ada HEPA juga ya. Ini juga ada HEPA, jadi sangat aman untuk naik Garuda. Terima kasih, dan untuk masyarakat jangan takut bepergian selama kita mengikuti 3M, 3T, protokol secara ketat dan disiplin, dan mudah-mudahan vaksin segera terdistribusi. Iya, betul. Kita dukung terus Garuda dan maskapai penerbangan kebanggaan Indonesia. Ada permintaan dari Kapten dan Bu Yani bahwa frontliner di industri penerbangan ini Garuda terutama mendapatkan prioritas dari vaksin. Betul. Terima kasih. Sekarang ini lagi di tengah-tengah pandemi, berapa trip kano turunnya berapa persen dibanding waktu biasa? Kami sangat menangis Pak dengan keadaan seperti ini, anak-anak kami tidak bisa makan dan sebagainya Pak. Mohon Bapak bisa memperjuangkan untuk kami biar anak-anak kami bisa sekolah Pak. Nama saya Pak Wakil Pak Sarah nama saya. Pak Wakil juga. Saya pernah wakil juga. Mohon diyakinkan teman-teman dukung pemerintah kabupaten, juga Pak Zero dari desa adat ini, karena kita hanya bisa keluar dari pandemi ini kalau kita disiplin. Dan saya terima kasih udah pada pakai masker semuanya, jaga jarak. Mudah-mudahan vaksinasi segera ada hadir juga di Kabupaten Bandung dan sudah mulai jalan. Harapan kita mudah-mudahan ini nggak mau janji. Kalau Maret, April bisa kita buka perbatasan lagi, mudah-mudahan bisa naik. Mudah-mudahan. Mohon doanya. Kita doa dan disiplin ya kami. Terima kasih. Ini saya bersama dengan Pak Wakil Bupati bersama dengan Pak Muhammad dan rekan-rekan sekalian mendiskusikan bagaimana desa adat Kutuh yang selama ini menjadi desa kebanggaan kita, menjadi desa panutan karena sudah bisa mandiri, karena terdampak pandemi turun pendapatannya sampai 90%, sehingga mengakibatkan lebih dari 200 usaha kecil di sini dan lebih dari 290 tenaga kerja dan 3.000 lebih warga di desa adat Kutuh di sini ekonominya sangat anjlok, sangat turun. Nah, karena itu kita akan melakukan langkah-langkah yang strategis secara cepat, secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Karena kita harus betul-betul selamatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memastikan warga di sini. Tadi kita dengar sendiri Pak Wakil yang menyewakan kano sudah sangat kondisinya memprihatinkan. Dia takut anak-anaknya tidak bisa bersekolah, tidak bisa makan. Jadi ini membutuhkan kepedulian kita, membutuhkan empati kita.
pasti banyak Pak Wakil lain di sini yang harus kita sentuh. Dulu kita bicara coklat, kita selalu berpikir tentang coklat Eropa. Padahal di Eropa tidak tumbuh satu pohon kakao pun. Saya kunjungan ke Geneva, ke Belgium, saya selalu berpikir Belgium coklat dan Switzerland coklat from Switzerland kayak Toblerone segala macam itu mereka punya. Ternyata enggak, semuanya belinya dari sini. Edutourism ini kan kayak wine tasting kan. Jadi masuk datang kita edutourism, kita bisa cicipin. Kalau cicipin nggak beli mah kebangetan gitu. Karena jadi saya sangat mengerti bisnis ini. Kebetulan keluarga saya juga petani coklat di Jember. Jadi saya tahu betul dan terima kasih. Saya apresiasi, terima kasih. Ini saya takjub melihat Balai Budaya di Puspom Kabupaten Badung. Ini kalau kita bicara tingkatan, skalanya ini udah skalanya kelas dunia. Satu fasilitas yang sudah disiapkan untuk pagelaran-pagelaran yang setingkat Broadway, setingkat Esplanade. Nah ini hadir di Kabupaten Badung. Oleh karena itu saya tadi berdiskusi, kita ingin gerak cepat ini adalah satu inovasi baru, yaitu event-event nasional kita tingkatkan. Tadi Pak Bupati minta fasilitasi agar testing baik rapid antigen maupun genos itu dipermudah untuk wisatawan. Dan ada satu solusi dari Pak Bupati yaitu vaccine based tourism, di mana jika setelah vaksin baik yang vaksin pemerintah maupun vaksin gotong royong sudah tersedia Maret ke atas, pemerintah Kabupaten Badung dan juga pemerintah provinsi beserta kami di pemerintah pusat akan mencanangkan program, salah satunya adalah pariwisata berbasis vaksin. Nah, ini kita semua siap bergandengan tangan dengan program pemulihan ekonomi nasional. Tadi ada beberapa juga harapan-harapan dari masyarakat Badung yang Pak Bupati sampaikan. Insya Allah kami akan usung gunanya untuk menyelamatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kami, dan insya Allah dengan bergandengan tangan kita bisa bangkitkan kembali pariwisata di Kabupaten Badung, di Provinsi Bali. Kita pulihkan ekonomi kreatif dan bersama kita bisa bangkit dari pandemi dan melalui. Pandemi terdampak juga kan nih, Diano? Enggak, saya kerja di hotel, saya nggak bisa kemana-mana. Oh iya, hotelnya lagi turun ya? Ya, sepi sekarang, Kanur. Ya. Mohon doanya ini biar pandeminya, Ya, biar cepat berlalu. ya coronanya berlalu. Tapi ingatkan keluarga supaya pakai selalu protokol masker. Saya sudah stres nih mikirin uang. Sama semua. Hari ini saya mendengar langsung dari Putri masukan dari teman-teman BTW yang berharap di 2021 ini akan ada percepatan dari vaksinasi dan percepatan dari pemulihan kunjungan wisatawan.
Nah, saya sampaikan bahwa step pertama daripada kembalinya wisatawan adalah dari diri kita sendiri, yaitu protokol kesehatan yang tetap dan disiplin. 3M, 3T, dan kita juga ingin mendukung program-program lokal yang kreatif seperti program-program paket yang sekarang banyak diminati karena ada hand sanitizer, ada cairan disinfektan, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada protokol kesehatan. Jadi kembali lagi bagi kami, tugas daripada kita di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif mendorong produk-produk ekonomi kreatif, memastikan pariwisata bangkit, dan insya Allah mudah-mudahan DTW mendapatkan bagian dari program dana hibah pariwisata ke depan. Saya ucapkan kepada staf dari Depatra, saya dan Pak Kadis dan Pak Saiful ini sangat tertarik karena ada produk ekonomi kreatif yang dipakai, yaitu Avanti Atelier. Jadi ini Avanti Atelier ini menjadi salah satu inovasi di tengah pandemi, karena ini melindungi dari pelaku sektor pariwisata, terutama para waiter dan staf yang ada di Hotel Depatra ini. Nggak terlalu panas katanya, cukup nyaman, dan ini melindungi ya dari, coba kalau kita lihat protokol kesehatannya sudah pakai face shield, pakai masker, dan digunakanlah JPD, jadi bukan APD tapi JPD, yaitu jas pelindung diri, dan ada motif-motif tradisional seperti batik dan bisa disesuaikan. Terima kasih Ibu Ana Avanti yang sudah memberikan inovasi busana JPD, jas pelindung diri. Dan gimana nih Pak Jiam nih pengalamannya di tengah-tengah pandemi untuk Hotel Patra ini? Ya, terima kasih Bapak. Jadi dengan teman-teman menggunakan CPD ini kita memang memprotek ya, jadi supaya tamu juga merasa aman, jadi nyaman. Jadi ini tamu-tamu juga tidak ada rasa khawatir karena teman-teman selain menggunakan face shield, masker, kita komplit dengan CPD. Harapan kami tamu-tamu yang stay di sini merasa tidak ada kekhawatiran lagi terhadap COVID-19 ini. Terima kasih banyak Pak Tufik. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih.